Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan presentasi terkait tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital. Sebelum itu saya akan share materi presentasi berikut ini. Saya mengambil judul presentasi model komunikasi politik para wakil presiden RI di era digital dengan subjudul Analisa Kasus Komunikasi Politik Wapres Yusuf Kala, Maruf Amin, dan Gibran Rakabuming Raka. Mengacu tugas UTS, model komunikasi yang diterapkan oleh ketiga wapres tersebut akan saya kaitkan dengan pendekatan sejumlah teori komunikasi. Berikut uraiannya. Bagi seorang pemimpin negara, komunikasi politik menjadi sangat penting karena menjadi fondasi dalam membangun legitimasi, memengaruhi publik, menjaga stabilitas, menyampaikan kebijakan, dan sekaligus juga menjaga citra diri di tengah masyarakat. Jadi seorang pemimpin tidak hanya memerintah berdasarkan undang-undang saja, ia memerintah berdasarkan kepercayaan dan penerimaan publik. Komunikasi adalah alat untuk terus meyakinkan publik bahwa ia yang mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul. Jabatan wakil presiden adalah salah satu pucuk pimpinan di cabang kekuasaan lembaga eksekutif, yang salah satu tugasnya adalah membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya menyoroti bentuk komunikasi politik wakil presiden di beberapa periode terakhir ini, yaitu wakil presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala atau yang biasa dipanggil JK. Berikutnya wakil presiden RI ke-13 Maruf Amin di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019 hingga 2024. Dan yang terakhir adalah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden RI ke-14 sejak 2024 hingga 2029 mendatang. Ketiga wapres ini menerapkan pendekatan komunikasi politik yang berbeda. Secara garis besar, JK kerap menggunakan forum jumpa pers dengan wartawan dalam menyampaikan pemikiran dan merespon dengan cepat berbagai masalah yang timbul di tengah masyarakat. Begitu pula dengan Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin, yang juga banyak menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan, kebijakan, dan pandangan terkait berbagai hal. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Wakil Presiden ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka, yang justru mengutamakan media sosial sebagai cara menyampaikan pesan dan kegiatannya. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu model komunikasi Wapres yang disertai dengan pendekatan teori komunikasinya. Komunikasi politik ala Wakil Presiden Yusuf Kala. Selama menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Yusuf Kala kerap dikenal melayani wawancara langsung dengan wartawan di berbagai tempat atau acara. Setiap pekan, JK juga rutin menggelar jumpa pers yang membahas berbagai isu terkini negara, selesai sholat Jumat di Istana Wapres, Jakarta. Saya menggunakan pendekatan teori agenda setting dalam komunikasi politik Wapres JK. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik. Teori ini diperkenalkan oleh Maxwell M. Cobb dan Donald L. Shaw dalam penelitian mereka di Pilpres Amerika Serikat pada 1968. Pendekatan teori agenda setting ini sebenarnya tidak hanya berfokus pada media saja, tapi juga sangat relevan bagi pejabat negara. Para pejabat negara dapat berperan memilih isu tertentu untuk sering diberitakan, mengendalikan narasi isi, dan membangun kesadaran publik tentang isu tertentu lewat wawancara, konferensi pers, pidato, hingga rilis media. Saya juga menggunakan teori framing yang didefinisikan oleh Robert Enman sebagai proses menyeleksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas yang dipersepsikan untuk mempengaruhi cara audiens memahaminya. Jadi secara sederhana, dalam teori framing, media atau pejabat negara tidak hanya menentukan atau memilih isu apa yang penting, tapi juga isu tersebut disajikan hingga mempengaruhi publik dalam menafsirkan dan memahami informasinya. Jadi apa yang dilakukan Yusuf Kala tidak hanya memilih isu semata, tetapi juga membingkai atau framing cara publik memahami suatu isu tersebut. Dalam hal ini, Yusuf Kala mampu menyederhanakan hal rumit lewat interaksi langsung dengan awak media untuk selanjutnya diteruskan kepada khalayak luas lewat pemberitaan. Selain itu, berbagai kegiatan dan pidato Yusuf Kala juga diunggah di akun YouTube resmi Wakil Presiden RI. Namun saat itu penggunaan media sosial belum masif. Hal itu dapat dipahami karena saat Yusuf Kala menjadi Wapres periode pertama 2004-2009 dan periode kedua 2014 hingga 2019, perkembangan teknologi media sosial belum sebaik sekarang. Meski demikian, saya tetap menggunakan pendekatan Usage and Gratification Theory atau UGT 2.0 dalam model komunikasi politik ala Yusuf Kala meski dalam tahapan awal. UGT 2.0 adalah teori komunikasi yang diperkenalkan oleh Asyam Sundar dan Anthony M. Limperos pada 2013. Ini adalah evolusi dari UGT klasik yang menguraikan media massa tradisional memegang peranan penting dalam penyampaian pesan dengan audiens yang bersifat pasif.
Sementara UGT 2.0 adalah perkembangan teknologi media baru, di mana audiens bersifat aktif. Audiens dapat merespon atau berinteraksi seperti memberi like, komen, atau share di media sosial. Namun yang menonjol dari model komunikasi politik JK dibanding wapres lainnya adalah interaksi langsung dengan media secara rutin, menjawab berbagai isu yang terjadi. Oleh karena itu, saya juga menggunakan pendekatan teori situasional crisis communication theory atau SCCT. Teori SCCT dikembangkan oleh W. Timothy Combs, seorang pakar komunikasi krisis asal Amerika Serikat pada 1990-an. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi atau pejabat seharusnya merespon krisis, tingkat tanggung jawab, dan ancaman terhadap reputasi. Selama menjabat sebagai wapres, JK selalu terlihat hadir menjawab pertanyaan atau keresahan publik terkait berbagai isu, terutama terkait dengan kebijakan atau agenda pemerintahan. Ini yang membuat masyarakat pada saat itu merasa negara hadir dalam berbagai masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, saya melihat JK menerapkan beberapa elemen kunci SCCT, yaitu akuntabilitas dan pengambilan tanggung jawab, penyampaian informasi yang cepat dan konsisten, empati dan kepedulian, serta pemberian penjelasan berbasis fakta. Berikutnya saya mengulas komunikasi politik Maruf Amin. Sama seperti Yusuf Kala saat menjabat sebagai wapres, Maruf Amin juga kerap membagikan pandangan atau kegiatannya melalui media massa. Meski tidak sering JK, Maruf Amin juga beberapa kali menggelar jumpa pers. Namun saat pandemi COVID-19 merebak, aktivitas jumpa pers tatap muka dihentikan sementara. Sebagai gantinya, digelar konferensi pers daring, di mana wartawan dapat bertanya langsung meski secara virtual. Namun setelah pandemi COVID berlalu, Maruf Amin mulai jarang menggelar jumpa pers. Meski demikian, tim Sekretariat Wakil Presiden beberapa kali membagikan video rekaman wawancara Maruf Amin yang dilakukan oleh tim internal mereka sendiri untuk membahas berbagai isu-isu yang tengah hangat, biasanya terkait masalah keumatan. Namun lantaran hanya membagikan video rekaman, maka tidak terjadi interaksi dengan awak media, sehingga arah komunikasi bersifat satu arah. Maruf Amin sendiri memiliki akun YouTube pribadi yang berisikan kegiatan, pidato, dan kesehariannya bersama keluarga. Dengan demikian, selain teori framing dan agenda setting, pendekatan UGT 2.0 juga mulai terlihat dalam model komunikasi politik Maruf Amin. Meski demikian, penggunaan media sosial tim Sekretariat Wakil Presiden Maruf Amin belum terlihat intensif. Padahal saat itu perkembangan teknologi media sosial sudah berkembang pesat, menjangkau cepat seluruh lapisan masyarakat. Sekarang yang terakhir adalah komunikasi politik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Berbeda dengan gaya komunikasi yang dilakukan oleh Yusuf Kala dan Maruf Amin, Wapres Gibran Rakabuming Raka sejak awal pelantikan dikenal jarang sekali meladeni langsung pertanyaan wartawan di berbagai tempat dan acara. Gibran juga tidak pernah menggelar konferensi pers usai salat Jumat, seperti yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Di awal tahun 2025, atau beberapa bulan pasca pelantikan, Gibran membuat konten-konten video monolog yang diunggah di berbagai akun pribadi media sosialnya, termasuk akun resmi Wakil Presiden RI. Konten-konten yang dibuat dengan berbagai tema, mulai dari tema hilirisasi, bonus demografi, hingga kecerdasan buatan atau AI. Bahkan di akun TikTok terdapat konten AI Gibran yang sedang berjoget, sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Gibran tidak lagi membuat konten-konten video monolog. Akun-akun media sosialnya diisi dengan video kegiatan sebagai Wapres RI, termasuk pidato-pidato dalam berbagai acara. Dalam sebulan terakhir ini, Gibran juga mulai melayani pertanyaan wartawan secara langsung dalam berbagai acara, meski belum sesering JK. Dalam pendekatan teori komunikasi, saya menggunakan pendekatan teori User Gratification Theory atau UGT 2.0. Media sosial sangat masif digunakan oleh Gibran meski minim interaksi dengan audiens atau netizen. Kelemahannya, isu-isu besar tidak dapat segera direspon cepat oleh Gibran, karena juga jarang interaksi dengan media. Selain itu, pendekatan teori komunikasi lainnya adalah agenda setting. Lantaran minim interaksi dengan media, maka Gibran dan timnya secara aktif menetapkan agenda setting untuk publik yang diinginkan lewat konten-konten dan kegiatannya. Dan terakhir, saya melakukan pendekatan teori framing Enman. Dengan menetapkan agenda setting untuk publik, Gibran ingin menyampaikan pesan kepada audiens sesuai bingkai pemberitaan yang diinginkan lewat konten-kontennya. Jadi sebagai kesimpulan dalam paparan ini adalah baik Yusuf Kala, Maruf Amin, dan Gibran Rakabuming Raka menerapkan model komunikasi politik yang berbeda. Kemajuan teknologi membuat setiap pemimpin kian mudah menyampaikan pesan kepada masyarakat. Namun minimnya interaksi dengan media seperti yang dilakukan oleh Maruf Amin dan Gibran
telah menuai berbagai kritik dan spekulasi publik. Padahal kehadiran langsung seorang pemimpin di hadapan media adalah representasi simbolik wajah negara guna membangun kepercayaan publik. Ini sekaligus mengelola krisis dan opini publik agar tidak berubah menjadi negatif, seperti dalam pendekatan teori SCCT. Ini tentu menjadi PR besar bagi Gibran, apalagi jika ingin membangun kepercayaan dan dukungan publik dalam menghadapi Pilpres 2029 mendatang. Demikianlah presentasi saya sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi politik di era digital. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.